rencana akan dilengkapi dengan beberapa pesawat terakhir, teknologi yang terbaru. Dan salah dua tipe pesawat itu atau skadron itu nanti akan ditempatkan di Kendari. Nah, lanjut lagi, dua kabar mantap hari ini. Yang pertama datang dari TNI Angkatan Udara, bos, yang baru-baru ini menyatakan bahwa mereka bakal memperkuat pertahanan udara dengan skadron tempur di wilayah Sulawesi Tenggara alias Sultra, bos. Nah lo, lantas jet tempur apa yang bakal ditempatkan di sana? Apakah jet tempur baru? Di lanut mana dan mengapa wilayah Sultra dipilih? Apa alasannya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari warning alias peringatan Singapura nih, bos. Dimana katanya jika Amerika dan China bentrok di Pasifik, maka Selat Malaka bakal lebih berbahaya dari Selat Hormuz. Nah lo, ada apa gerangan? Apakah alasannya Singapura mengatakan seperti itu? Penasaran? Beritanya cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama jadi tanggal 27 April 2026 kemarin di Kendari. Sebuah pernyataan mantap keluar dari Kepala Staf Angkatan Udara M. Tony Harjono, bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, TNI Angkatan Udara pun mengungkap rencana besarnya, yaitu menempatkan skadron pesawat tempur di Lanut Haluoleo. Nah, ini bukan sekedar penempatan pesawat, tapi ini adalah reposisi kekuatan udara nasional, bos. Tujuannya jelas, yaitu memperkuat pertahanan udara Indonesia Timur, mempercepat respon terhadap ancaman, sekaligus modernisasi alutsista. Dan yang menarik, ini bukan rencana dadakan, karena kalau kita tarik ke belakang, pada Januari 2026 dulu saat Wakil Menteri Pertahanan Bapak Doni Hermawan Tovanto melakukan kunjungan kerja, sudah ada sinyal kuat, bos, bahwa Lanut Haluoleo ini akan naik statusnya dari tipe B menjadi tipe A. Bahkan diproyeksikan menjadi Main Operating Base atau MOB. Artinya, ia bukan lagi pangkalan tempat parkir pesawat, tapi pangkalan tempur aktif dan siap operasi kapan saja. Jadi frontlinernya, bos. Lalu, pertanyaannya kenapa Sulawesi Tenggara dipilih? Nah, menurut Kasau M. Tony Harjono, alasan utamanya adalah geografi, bos. Jadi ya, Sulawesi Utara itu ibarat gerbang menuju Indonesia Timur, di mana dari Kendari, jangkauan operasi bisa mencakup Laut Banda, Maluku, hingga jalur strategis Pasifik. Dan jangan salah, yang diperkuat pun bukan cuma jet tempur. Lanut Haluoleo juga katanya akan diperkuat oleh pasukan Kopasgat, kemudian ditambah personel secara signifikan, serta melibatkan SDM lokal Sultra untuk menjadi bagian dari pertahanan, bos. Mantap, mantap jos nih. Jadi ya, ini bukan cuma proyek militer, tapi satu paket juga dengan proyek strategi wilayah plus pemberdayaan daerah. Nah, pertanyaannya sekarang, bos. Kira-kira nih, jet tempur apa yang akan mengisi pangkalan sepenting ini? Apakah jet tempur dari barat, timur, atau justru kejutan yang tak terduga? Simak videonya sampai habis. Nah, jadi kalau soal jet tempur apa, di bagian ini murni spekulasi Mimin, bos. Jadi Mimin kira-kira aja nih, jet tempur apa nanti yang mejeng di Haluoleo, tapi berdasarkan data ya. Jadi seperti video admin beberapa waktu lalu dalam sebuah slide presentasi internal di Lanut Haluoleo, di sana muncul gambar yang bikin banyak orang mengernyitkan dahi, bos, yaitu penampakan jet tempur Chengdu J-10. Admin nggak tahu J-10C atau J-10B, tapi yang jelas itu adalah jet tempur Tiongkok. Dan jangan salah, kalau versi yang di-upgrade, maka itu adalah jet tempur multirole generasi 4,5, sudah menggunakan radar AESA lincah, satu mesin, dan dirancang untuk duel udara dan serangan presisi, karena punya rudal PL-15, bos. Secara kemampuan, J-10 ini juga bukan kaleng-kaleng nih, bahkan sering disebut sebagai F-16-nya versi Tiongkok. Dan kalau benar jet ini masuk Haluoleo, maka jelas ini bakal meningkatkan deterrence dan sinyal geopolitik bagi negara
di bawahnya. Tapi ya, di sini kita juga harus realistis, bos. Kemunculan gambar J10 di slide-nya itu ya bisa jadi cuma referensi studi atau simulasi opsi alusista atau bahkan sekedar bahan diskusi. Admin pun kurang tahu. Kemudian opsi yang kedua. Nah, kalau menurut Mimin yang kedua ya seperti video admin dulu, kandidat yang lebih membumi nih bos, yaitu mungkin Sukhoi Su-35 kalau jadi dibeli. Kenapa Su-35 ya? Karena sebelumnya kawasan Indonesia Timur ini sudah familiar dengan jet-jet Sukhoi. Di mana Sulawesi Selatan ada kelompok Sukhoi TNI seperti Su-27 dan Su-30 di Skadron Udara 11, bos. Mereka sudah lebih dulu mejeng di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar, sehingga bisa jadi di Haluoleo entar Su-35 yang ikut mejeng kalau jadi dibeli. Dan jelas secara karakter maka Su-35 ini heavy fighter, jadi jet tempur kelas berat, jangkauannya jauh dan cocok untuk wilayah luas seperti Indonesia Timur. Nah, tapi ingat semua ini masih dalam tahap prediksi bos, sekedar spekulasi Mimin. Jadi untuk kita nonton santai-santai lah, karena di balik layar mungkin juga ada opsi lain seperti Rafale, F-16, bahkan mungkin KF-21. Tapi ya, siapapun yang akhirnya mendarat di sana, jelas dia bakal jadi simbol arah geopolitik dan kekuatan udara Indonesia Timur ke depannya, bos. Mantap, mantap, jos. Sekarang tinggal kita tunggu apakah yang datang nanti dari barat, timur, atau justru kombinasi keduanya. Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut. Baru-baru ini lagi sebuah peringatan alias warning datang dari Menlu Singapura, yaitu Mr. Vivian Balakrishnan. Pada 28 April 2026 kemarin dalam forum CNBC Converse Live di Jewel Changi Airport, Singapura. Nah, dalam pernyataannya beliau pun menyampaikan pesan yang cukup tajam nih bos, dimana katanya dunia kini terlalu sibuk melihat Selat Hormuz, padahal ancaman sebenarnya ada di depan mata, yaitu Selat Malaka. Nah loh, apa maksudnya nih bawa Selat Malaka lagi ya kan? Bahkan Mr. Balakrishnan ini juga menyebut krisis di Hormuz cuma latihan awal. Kenapa? Karena katanya kalau sampai Amerika dan Tiongkok benar-benar bentrok di Pasifik, maka Malaka bukan lagi jalur dagang bos, tapi bisa berubah jadi choke point yang paling mematikan di planet ini. Bayangkan, lebih dari sepertiga perdagangan dunia lewat sini. Minyak dari Timur Tengah, barang industri dari Asia, semuanya numpuk di satu jalur sempit. Dan kalau Malaka sampai tersumbat, maka dunia bukan cuma panik, tapi bisa ya auto buffering kayak wifi tetangga pas kalian pakai ramai-ramai bosku. Nah, negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura jelas nggak akan tinggal diam. Mereka punya kepentingan besar menjaga jalur ini tetap terbuka. Karena sekali terganggu, efeknya bukan regional tapi global. Dan kalau ketiga negara ini nggak bisa jaga, yowes siap-siap diambil alih penjagaannya sama negara yang lebih gacor. Maka warning dari Singapura kali ini ya cukup jelas bos. Kalau Hormuz bikin dunia deg-degan, maka Selat Malaka bisa bikin dunia kehabisan napas. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang warning dari Menteri Luar Negeri Singapura ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Make It Sense.